Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Karena para hadirin, Bapak dan Ibu, kita akan menyimak bersama pidato kemanusiaan dari Bapak Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tema Strengthening Social Resilience and Inclusive Growth Through Public-Private Collaboration yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Agus Jabo Priyono. Kepada Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Tommy Hendrajati, manusia hebat dari Kudus. Para pimpinan dunia usaha, BUMN, BUMD, Purusda, maupun pihak swasta yang telah hadir pada kegiatan hari ini, para mitra kemanusiaan, akademisi, dewan juri, rekan media, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk ikut terlibat aktif dalam proses kerja-kerja sosial. Tak lupa marilah kita selalu memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para leluhur kita, para pendahulu kita yang sudah berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya berbahagia bisa hadir di forum ini dan biasanya penerima hadiah atau penghargaan itu 5 atau 7 orang, ini hampir 30 lebih, luar biasa. Artinya bahwa kontribusi yang diberikan oleh saudara-saudara dalam kerja-kerja kemanusiaan memang pantas untuk diapresiasi dan pantas untuk diberikan kehormatan yang setinggi-tingginya. Saya pikir hadiah yang diberikan oleh Pak Tommy tadi tidak seberapa ya dibandingkan dengan kontribusi saudara-saudara maupun perusahaan-perusahaan saudara di dalam mendukung program-program kemanusiaan ya khususnya yang ada di Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 2025, pada waktu Bapak Presiden berpidato di depan DPR MPR, beliau menyampaikan bahwa tujuan kita bersama adalah membangun Indonesia yang baldatun toyibatun warapun kofur. Gemah ripah lo Cinawi, toto tentrem kertorarjo. Cita-cita kita semua, kata Pak Presiden, adalah bagaimana kemudian kita bisa membuat rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia bisa gumuyu, bisa tersenyum bahagia. Nah, tentunya untuk bisa tersenyum bahagia, semua persoalan-persoalan, terutama persoalan-persoalan ekonomi dan sosial rakyat ini harus selesai. Kalau nggak selesai ya mereka tidak akan bisa gumuyu, tidak akan bisa tertawa bahagia. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah saya pikir, tetapi juga masyarakat termasuk dunia usaha.
bagaimana kemudian kita bisa bersinergi, berkolaborasi, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bahagia. Bangsa yang gumuyu, bahagia lahir maupun bahagia batin. Saya pikir itu juga yang menjadi cita-cita proklamasi, yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, amanat yang diberikan oleh Presiden kepada Kemensos itu tertuang dalam 2 impres. Yang pertama adalah Impres nomor 8 ya, tahun 2025 yang isinya adalah optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang kedua adalah Impres nomor 4 tahun 2025, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional. Tugas Kemensos adalah memutakhirkan data tunggal sosial ekonomi nasional ini yang kemudian diserahkan kepada badan yang menyusun, ya, yang merumuskan, yaitu BPS. Dan baru kali ini, ya, setelah kita merdeka, ya, baru kali ini Indonesia memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional. Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan, kenapa kita sudah 80 tahun merdeka tetapi kemiskinan tidak selesai-selesai. Ternyata akar persoalannya salah satunya adalah kita tidak memiliki data tunggal. Sehingga kementerian, badan, lembaga, pemerintah daerah, Pemprov, Pemkab, di dalam menyusun, merumuskan program-programnya, itu fragmentasi. Sehingga tidak ada unity, tidak ada kesatuan sasaran, sehingga pengentasan kemiskinan flat-flat saja. Perkembangannya tidak kuantitatif dan tidak kualitatif. Maka dari situlah kemudian Presiden memerintahkan bahwa Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial harus berangkat dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim itu bisa terukur. Dan siapapun kemudian ya pemerintah yang tidak menggunakan data tunggal sosial ekonomi ini dalam menyusun program-programnya tentunya akan melanggar impres. Jadi Pak Tommy, kita berangkat dari sini. Dalam program kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim, kita berangkat dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang kedua adalah pengentasan kemiskinan. Pak Presiden memerintahkan ya supaya kemiskinan ekstrim di tahun 2026 0%. Dan beliau meminta supaya di tahun 2029 itu di bawah 5%. Sekarang yang miskin masih 8,47%. Jadi dari data tunggal sosial ekonomi nasional yang diimpreskan tadi, kita sudah mengetahui jumlah penduduk Indonesia sekarang ini 286 juta. Dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu juga kita mengetahui alamatnya saudara-saudara kita yang miskin di mana. Profilnya seperti apa. Supaya kemudian program-programnya bisa tepat sasaran. Dan sekarang ini ada kurang lebih 23,8 juta atau 8,47% saudara-saudara kita masih miskin. Yang ini Pak Presiden minta di tahun 2029 di bawah 5%. Yang ekstrim, yang beliau meminta di 2026 nol, itu ada kurang lebih 0,8%. Atau sekitar 2,38 juta.
Indikatornya dari mana untuk menentukan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu? Kemarin BPS menggunakan pengeluaran. Jadi yang ekstrim pengeluaran per kapita per bulannya itu di bawah 400.000. Yang miskin ya itu pengeluaran per kapita per bulannya itu 600.000. Itu yang kemudian saya pikir menjadi tanggung jawab kolektif gitu loh ya. Kita semua untuk bagaimana kita berjuang sehebat-hebatnya agar kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini segera bisa diselesaikan di Indonesia. Kemensos yang kemudian mendapatkan mandat ya untuk bekerja dalam program-program sosial pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim ini sekarang sedang mengubah konsep. Kalau kemarin-kemarin ya prioritas kerja Kemensos itu di Linjamsos, perlindungan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial ya, baik itu BPNT maupun program PKH. Sekarang ini kita sedang mau hijrah supaya kemudian yang akan diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk bansos pasif, tetapi pemberdayaan. Setelah saya dilantik menjadi Wakil Menteri Sosial, saya kedatangan banyak tamu. Salah satunya teman-teman dari UGM. Gitu, ya. Teman-teman dari UGM memberikan masukan, memberikan konsep. Pak, masyarakat harus berdaya. Yes, kita setuju. Apa berdaya itu? Mereka harus memiliki penghasilan sendiri. Oke, supaya mereka memiliki penghasilan sendiri, yang mau bekerja kita kasih lapangan pekerjaan, yang mau usaha kita kasih lapangan usaha. Ini yang dimaksud oleh Bapak Presiden, makanya kemudian Pak Presiden membuat Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Supaya Pak masyarakat Indonesia bisa berdaya. Tidak selamanya menjadi masyarakat yang inlander. Karena problem-problem sosial ekonomi. Negara harus hadir, negara harus mengintervensi. Tentunya negara tidak bisa sendirian, tidak akan kuat. Maka di forum-forum seperti inilah kemudian kita harus merumuskan platform bersama antara pemerintah dengan swasta, antara pemerintah dengan BUMN. Gitu. Untuk apa? Terlibat aktif dalam proses pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan program-program pemberdayaan. Saya mengajak Pak Tommy, dan Pak Tommy ini sudah terlibat aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat bersama Kemensos. Di beberapa titik itu tapi masih kurang Pak. Itu skopnya baru kecil sekali. Jumlah penduduk, jumlah masyarakat yang harus kita graduasi, yang harus kita berdayakan itu banyak sekali. Itu tadi yang saya sampaikan baru kategorinya miskin dan miskin ekstrim. Belum yang rentan miskin, Pak. Rentan miskin itu kalau ada kejadian sedikit, keluarga ini jatuh miskin. Menteri saya sering menyampaikan namanya sadikin, Pak. Sakit sedikit kepala keluarganya, ya anggota keluarganya langsung jatuh miskin. Sadikin. Sakit sedikit, miskin. Ini PR-PR yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama dan saya berharap ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah karena arenanya luas sekali. Jumlah individu yang harus kita graduasi banyak sekali. Dan hanya dengan kolaborasi, dengan sinergi itulah saya meyakini bahwa kemiskinan akan bisa diatasi dan Indonesia bisa bangkit untuk menjadi negara yang besar, negara yang maju, negara yang adil dan makmur. Jadi saya ingin mempersempit platform atau kerjasama kita nanti. Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Supaya masyarakat tidak
dalam zona nyaman menerima atau menunggu bansos-bansos yang diberikan oleh pemerintah. Yang produktif harus kita berdayakan. Nah, konsep pemberdayaan itu di Kemensos, Pak Tommy, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, itu kita memiliki dua konsep. Di Kemensos kita memiliki kurang lebih 33.000 lebih pendamping program PKH. Dan kita sudah berkomitmen tiap pendamping harus menggraduasi 10 orang. Artinya kalau 33.000 pendamping PKH ya menggraduasi 10 KPM, tiap tahun kita akan menggraduasi minimal 330.000 keluarga penerima manfaat. Ini arena kerja kita, Pak Tommy. Ini arena kerja kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nanti di situ. Bagaimana kemudian kita bisa mengintervensi dengan cara kolaborasi, dengan cara sinergi, menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin yang selama ini ya menerima bantuan sosial maupun program keluarga harapan. Yang kedua, konsep yang kedua adalah graduasi komunitas. Jadi Kemensos bekerja sama dengan swasta, dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memang punya komitmen untuk terlibat aktif dalam pengentasan kemiskinan ini, kita membangun komunitas-komunitas di desa-desa. Kita dengan PT MAP ya membuat anyaman, membuat basket, keranjang, tempat sampah, gitu loh. Bahannya dari enceng gondok, bahannya dari pelepah pisang, dari mendong, hasil produksinya kemudian diekspor ke Amerika. Dan kerjasama Kemensos dengan PT MAP itu sudah dibuktikan ya. Bulan yang lalu kita melakukan ekspor perdana ke Amerika. Ini adalah proses sinergi dan kolaborasi antara negara, antara pemerintah dengan swasta. Yaitu kita ingin membangun ke depan ini bekerja sama dengan pihak-pihak lain, kampung berdaya Kemensos. Kalau dengan Bank Mandiri ya nanti kita akan bikin kampung berdaya Kemensos Mandiri. Dengan Pak Tommy nanti ya kampung berdaya Kemensos Tommy gitu loh. Kan nggak ada masalah, yang penting masyarakatnya berdaya. Nah, itu komunitas dan ini sedang berjalan. Baik di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kenapa prioritasnya di daerah-daerah itu? Karena menurut DTSEN, ya, orang miskin terbanyak itu nomor 1 di Jawa Timur, nomor 2 di Jawa Barat, nomor 3 di Jawa Tengah. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan, kalau di Jawa ini kemiskinan selesai, insya Allah di tingkat nasional juga bisa secepatnya selesai. Maka program-program prioritas ini untuk pemberdayaan kita mulai dari Pulau Jawa. Walaupun di luar Jawa pun ya program-program yang lama sesuai dengan tusi Kemensos tetap berjalan. Di daerah-daerah KT segala macam 3T berjalan gitu. Tapi program-program prioritas untuk pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrim itu kita lakukan di Jawa. Bekerja sama dengan banyak pihak. Kita dengan PT Tresno Jamu mau bikin peternakan etawa. Ya. Dengan PT Kendel kita akan berkolaborasi masyarakat yang produktif ini dikasih kendaraan roda 3 untuk berjualan. Kalau kemarin itu misalkan kayak ojol itu melayani penumpang, ini akan ada ojol baru yang melayani penjualan barang-barang konsumsi gitu loh. Nah, itu nanti yang akan memulai pertama kali antara pihak swasta dengan keluarga penerima manfaat dari Kemensos. Itu kemarin sudah di launching pada waktu acara Karang Taruna di Bogor, sebentar lagi akan diserahkan ke keluarga penerima manfaat, nanti ada kegiatan di Banten. Jadi satu berbasiskan individu, yang kedua berbasiskan komunitas, desa atau kota,
Yang ketiga yang sekarang sedang dibicarakan banyak orang adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat dimasukkan oleh Pak Presiden itu di dalam rangka memutus transmisi kemiskinan. Jadi data hasil penelitian ya 64,46% ya kalau orang tuanya miskin, anaknya cenderung ikut miskin. 74,51% orang miskin di Indonesia pendidikannya SD ke bawah. 76% ya orang tua mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi. Dan sekarang menurut BPS ada 4 juta lebih anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, dan belum sekolah. Karena faktor ekonomi. Dan Presiden memerintahkan apa? Keluarga-keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya karena miskin, negara harus mengintervensi, negara harus datang, negara harus menjemput, gitu. Mengambil mereka, menyekolahkan anak-anak itu. Jadi sekolah rakyat ditujukan untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sekolah ini boarding, ya tiap Pemda nanti harus punya satu sekolah, siswanya 1.000. Di sekolah itu harus ada kelas, ada asrama, ada dapur, ada tempat makan, ada lab, ada perpustakaan, ada aula, ada masjid, ada lapangan, ada tempat vokasi. Walaupun sekolah rakyat itu untuk saudara-saudara kita yang miskin, tetapi Presiden memerintahkan supaya fasilitas yang dipakai adalah fasilitas unggulan. Satu anak nanti akan mendapatkan 8 setel seragam, satu siswa akan mendapatkan laptop, dan tidak ada seleksi akademis, anak-anak yang masuk administratif saja, orang tuanya setuju, anaknya disekolahkan. Dan Pak Presiden minta supaya anak-anak yang sekolah di sekolah rakyat itu nanti satu pinter, yang dua punya karakter, karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial, dan punya keterampilan. Supaya kalau mereka lulus, belum mau kuliah, misalkan lulus SMA mau bekerja, mereka sudah kita bekali ilmu-ilmu untuk bekerja. Itu sebagai salah satu jalan juga untuk memutus transmisi kemiskinan. Anak-anak itu selain mendapatkan cek kesehatan sebelum mereka masuk, ya, kalau sakit tidak boleh ditolak oleh sekolah rakyat itu, tapi diobatkan dulu. Setelah sembuh nanti masuk lagi. Dan tiap anak ada talent mapping. Bakat-bakat anak-anak ini dites menggunakan teknologi AI. Jadi kita tahu anak ini kemampuannya di mana, bakatnya di mana, itu yang nanti akan dikembangkan di sekolah rakyat. Kalau anaknya ini bakatnya ahli mesin, tidak boleh kemudian diarahkan menjadi ahli sastra, gitu loh. Jadi proses rekrutmennya, proses belajar mengajarnya nanti seperti itu. Dari pagi sampai sore, malam kegiatan di asrama. Dan sekarang ini kita sudah membangun 166 sekolah rakyat. Rintisan atau sementara, menggunakan gedung-gedung yang sudah ada, direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian itu kita pakai untuk sekolah rakyat. Karena perintah Pak Presiden bulan Februari, di bulan Juli harus membuka 100 sekolah rakyat. Dan sampai bulan Oktober ini Kemensos bersama kementerian-kementerian terkait ya kita membentuk Satgas dan kita sudah menyelesaikan 166 sekolah, siswanya kurang lebih 16.000, ya, gurunya sekitar 2.400, tenaga pendidikannya karena perlu ada wali asuh, wali asrama, ada 4.400 sekian. Dan sekarang yang permanen sedang mulai dibangun tahun ini, supaya kemudian yang sementara ini di tahun depan sudah masuk ke sekolah-sekolah yang permanen. Ya, kira-kira nanti bayangannya bahwa sekolah rakyat ini fasilitasnya seperti Taruna Nusantara yang ada di
Magelang. Walaupun itu untuk saudara-saudara kita yang miskin. Ke depan Indonesia akan memiliki 3 sekolah, 1 sekolah unggulan ya, yang IQ-nya tinggi masuk di sekolah unggulan diurus oleh Kemendikti, yang kedua adalah sekolah formal yang sekarang ini diurus oleh Kemendikdasmen, dan yang ketiga adalah sekolah rakyat yang dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang miskin dalam rangka memutus transmisi kemiskinan. Bukan hanya siswanya kemudian yang diambil oleh negara, Pak Presiden memerintahkan supaya orang tua dari siswa-siswa ini itu diberdayakan dan rumahnya diperbaiki. Jadi nanti kalau setiap Pemda itu punya 1 sekolah, kita memiliki 514 kota dan kabupaten, artinya nanti akan ada 514.000 orang tua siswa yang harus kita berdayakan dan rumahnya harus diperbaiki. Inilah yang kemudian kenapa Kemensos mengajak ya stakeholder baik di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan negara, perusahaan daerah maupun swasta baik di dalam negeri maupun luar negeri, mari kita bekerja sama. Dengan rendah hati Kemensos mengajak bekerja sama untuk mengerjakan program-program terhormat yaitu mengetaskan saudara-saudara kita yang miskin menjadi mandiri dan berdaya. Saya pikir ini Pak Tommy ini kita perlu fokus ya, dan saya memohon kepada saudara-saudara yang hadir di sini, perwakilan-perwakilan dari perusahaan, gitu loh. Mari ya kita toleh ke belakang bahwa di belakang kita masih banyak saudara-saudara kita yang perlu ya kita berdayakan, perlu kita urus secara bersama-sama. Sedih Pak, saya berkeliling-keliling sedih, hanya bisa menangis. Bayangkan seperti di Indramayu, ya rumah 4 meter, rumah 5 meter, dihuni oleh 8 orang. Penghasilan kepala korbannya 900.000. Gimana kita membayangkan itu mereka bisa hidup Pak? Dan itu orang tua 16.000 siswa itu rata-rata orang tuanya seperti itu. Terus siapa yang akan mengangkat derajat mereka kalau bukan kita, negara maupun pihak-pihak swasta. Jadi saya pikir itu saya berbahagia, saya mengajak saudara-saudara yang ada di sini yang mewakili perusahaan-perusahaan saudara, mari kita toleh ke belakang. Bahwa di belakang kita masih banyak saudara-saudara kita yang miskin. Yang harus kita angkat derajatnya, yang harus kita berdayakan ekonominya. Hanya dengan jalan sinergi, hanya dengan jalan berkolaborasi, maka kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 2,8 juta di tahun 2026 bisa kita selesaikan selama kita bisa bergotong royong, selama kita bisa bekerja sama. Karena perintah Pak Presiden jelas, kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi. Internal pemerintah maupun pemerintah dengan swasta. Untuk itu, mari bergandengan tangan, mari kita kembali menegakkan semangat kita, membangkitkan semangat kita. Jika kemudian saudara-saudara kita yang miskin bisa berdaya dan mandiri, otomatis bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terhormat, bangsa yang bermartabat. Gitu. Dan Pak Presiden sedang berusaha untuk mewujudkan itu. Dengan landasan pasal 33, beliau ingin sumber daya alam Indonesia itu betul-betul digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang. Dan ekonomi Indonesia harus diurus dengan cara gotong royong dan kekeluargaan dalam bentuk koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Dan saya pikir ini momentum dan era kebangkitan itu kalau kita semua bisa bergotong royong, insya Allah akan segera terwujud. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami mohon kesediaannya, kami undang kembali Bapak Tommy Hendrajati, Presiden Human Initiative, untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan plakat penghargaan kepada Bapak Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Agus Jabu Priyono.
sudah bersama-sama kita saksikan para hadirin dan juga peserta Future Innovative Forum 2025, pidato kemanusiaan dari Bapak Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi seremonial komitmen program pemberdayaan ekonomi dan hunian layak bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Ini dia adalah program kolaborasi pemberdayaan ekonomi dan hunian layak bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Ini merupakan program pemerintah yang seperti disampaikan oleh Bapak Wamen dalam mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan hadirnya sekolah rakyat. Baik, sudah diabadikan? Sudah didokumentasikan? Terima kasih banyak.